A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana kita kembali akan mencoba bagaimana upaya kita mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan rasa sayang, sehingga kemudian keluarga kita di dunia menjadi keluarga kita juga di surga. Tidak lupa kita baca salat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan kita berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini dalam program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang menyadari betapa bernilainya keluarga dalam kehidupan kita. Jadi salah satu yang menguatkan ikatan pernikahan atau ikatan kekeluargaan adalah menyadari betapa tingginya nilai keluarga bagi kita, betapa berharganya keluarga bagi kita. Ini satu analogi ketika kita menetapkan nilai yang tinggi pada sesuatu, katakanlah misalnya uang, benda, misalnya kendaraan, atau mungkin juga rumah, atau mungkin perhiasan. Ketika kita tahu yaitu bernilai, nilainya tinggi, barang mahal lah begitu kan, maka tentu kita akan berusaha agar benda itu, barang itu tetap terjaga di tangan kita, jangan sampai kemudian hilang dari kita, kan begitu ya. Nah, ketika kita kemudian berpikir bagaimana sebetulnya agar keluarga ini tetap utuh, tetap terikat dengan baik, artinya betul-betul ketika kita menikah gitu kan, kita bisa mempertahankan pernikahan kita dalam rangka mencari ridha Allah sampai hari di mana kita dipisahkan oleh Allah dari keluarga kita, yaitu kematian. Jadi kalau betul kita pengen seperti itu, maka salah satu kuncinya adalah kita harus menyadari betapa pentingnya, bernilainya, berharganya keluarga bagi kita. Ketika kita tidak memiliki kesadaran tentang itu, atau mungkin kita menganggap keluarga kita ini tidak memiliki nilai apa-apa, maka dengan mudah kita akan memisahkan diri dari keluarga itu. Kita akan memisahkan diri, memutus ikatan dengan keluarga kita. Seorang suami tidak akan tidak akan berat untuk menjatuhkan talak. Seorang istri tidak akan berat untuk menggugat cerai gitu kan, ketika dia tidak merasa bahwa keluarga yang dibinanya adalah sesuatu yang bernilai. Seorang anak tidak akan tidak akan berat untuk meninggalkan keluarganya begitu kan, dan mencari orang lain atau memisahkan diri dari keluarganya ketika dia melihat bahwa keluarga yang selama ini dia besar di dalamnya tidak memiliki nilai yang tinggi di dalam pandangan hidupnya. Dan seorang muslim ketika dia menyadari betapa tingginya nilai keluarga, bahwa berkeluarga itu memiliki nilai yang besar, maka dia akan berjuang bagaimana kemudian
dia bisa ya membangun keluarga, ya dia akan menikah, ya dia akan mencari pasangan, lalu kemudian menikahinya, lalu kemudian ya berjuang agar mendapatkan keturunan, lalu kemudian berusaha agar kemudian ya keluarga kecilnya ini bahagia, ya baik dengan materi maupun juga dengan pendidikan, dengan agama, ya. Dia akan bangun keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, dan dia akan bawa keluarganya sampai ke surga, kan begitu ya. Kalau dia merasa keluarga itu adalah institusi ya, atau lembaga ya, atau katakanlah apa ya, sesuatu yang bernilai bagi dia. Dan tidak ada prinsip kemudian ya child free, ya, bebas apa nggak mau punya anak. Ya, nikah gitu kan, tapi kemudian mikirnya ngapain punya anak, gitu kan. Nah, ya prinsip orang yang tidak menyadari apa yang ada, ya ada kan orang-orang yang kemudian mikirnya nggak mau punya anak begitu kan, udah pokoknya nikah aja sampai tua, ya berdua dengan pasangan, kalau pasangannya mati duluan ya sudah itu kan, ya tinggal sendiri ya, bahkan ya sudah menyiapkan tempat di panti jompo misalnya. Ya tidak masalah juga sebetulnya, cuman dalam konteks ya, ajaran Islam itu sesuatu yang tidak tepat juga, bahwa ada nilai plus bagi seorang muslim ya, ketika dia memahami betapa pentingnya keluarga, bahwa keluarga itu memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu kan, ini ya keluarga itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, kita pahami ya. Nah, supaya kesadaran ini muncul, nah, kita cari tahu apa yang sebetulnya nilai ya, keluarga ya bagi seorang muslim. Ya, di dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kemudian kita runut juga di dalam hadis ya, Rasulullah SAW, apa namanya, ini menggambarkan bahwa ya, institusi keluarga atau keberadaan keluarga bagi seorang manusia ya, mendatangkan kebaikan yang banyak, ya. Dan ini kemudian menjadi penentu nilai kan begitu kan. Ya kita kan kalau sayang sama satu benda itu kan, karena kita rasakan betul kebaikan benda itu ya, misalnya perhiasan lah gitu ya. Kenapa perempuan senang pakai perhiasan? Karena dia merasa dengan itu dia mendapatkan kebaikan ya, pujian dari orang. Kemudian kalau misalnya perlu uang bisa dijual gitu kan ya, sehingga bisa menutupi kebutuhan kan begitu kan. Ya, sehingga kemudian dia ya apa namanya ya berharap ya, itu kan perhiasan itu terjaga dengan baik. Maka dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, supaya kesadaran dalam diri kita terbangun ya, tentang betapa pentingnya atau bernilainya keluarga dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ya, atau di dalam ajaran Islam baik di dalam Al-Quran dan hadis itu disebutkan ada setidaknya 5 hal yang menunjukkan ya keluarga adalah institusi ya, yang bernilai bagi seorang muslim. Yang pertama ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam ya, institusi keluarga ya, atau keberadaan keluarga adalah sebagai amanah dari Allah. Kalau amanah ya, berarti dia adalah kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Artinya apa? Allah memuliakan kita ketika kita menerima hadirnya keluarga. Ketika kita menikah, punya anak, membangun keluarga, artinya kita sedang memikul amanah atau kepercayaan dari Allah. Kalau kita kan bisa lihat tuh bagaimana para pejabat ya ketika dilantik oleh presiden misalnya, mereka kan merasa bangga ya, dengan jabatan yang diamanahkan kan begitu ya. Ya selalu disinggung gitu loh, sebut ya saya berterima kasih kepada presiden yang telah yang memberikan kepercayaan. Nah, itu kan satu kebanggaan. Nah, sehingga dia berusaha bagaimana jabatan itu tidak hilang. Nah, ini. Ya menjilat-jilat kayak gitu. Pokoknya jangan sampai hilang lah gitu. Maka ketika kita menyadari bahwa keluarga ini berkeluarga katakanlah ya,
dimulai dari mencari pasangan yang baik, lalu kemudian mengusahakan bagaimana lahir dari diri kita, dari rahim kita, dari sulbi kita, ya, keturunan gitu kan, anak-anak ya, laki dan perempuan, sehingga kemudian terbentuklah keluarga inti kita, ya. Ya, kalau itu kita yakini dan kita anggap sebagai satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sebuah kebanggaan dan kita akan berjuang bagaimana kemudian keluarga ini tetap utuh. Ya, keluarga ini kita tetap jaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah amanah. Nah, di mana Allah sebutkan itu? Ya, kita bisa lihat misalnya di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ya, ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ya, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah. Ya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafazatan wa razaqakum minat thayyibat. Nah, ya. Allah katakan di sini, wallahu ja'ala lakum min anfusikum, dan Allah telah menjadikan untukmu, ya, dari dirimu itu azwaja, pasangan-pasangan. Jadi Allah sudah siapkan sebetulnya bagi kita pasangan-pasangan kita. Persoalannya mau nggak kita mencarinya, ya, dan kemudian ya, menetapkannya sebagai pasangan kita, ya, mengikatnya sebagai pasangan kita dengan pernikahan. Nah, ada juga orang yang ya, tidak ada semangat untuk mencari pasangan gitu kan, padahal sebetulnya sudah Allah jadikan begitu kan. Nah, cuman dia tidak tergerak untuk kemudian serius, ya, untuk menikahinya. Jadi Allah secara umum telah menjadikan bagi setiap kita, ya, laki-laki dan perempuan ini pasangan. Ya. Disebutkan di ayat ini kan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ya, jadi Allah telah mengamanahkan kepada kita, menjadikan bagi kita pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum, dan telah menjadikan bagi kalian min azwajikum, dari pasangan kalian itu banin, ya, anak-anak, ya, wahafadah, ya, ya, wahafadatau, dan juga cucu-cucu keturunan. Nah, berarti kan keluarga, ya, keluarga besar. Ya, punya istri, punya suami, lalu kemudian Allah amanahkan lagi, ya, dari pernikahan ini kemudian anak-anak, dari anak ini kemudian nanti lahir cucu-cucu gitu kan. Dan karena itu kemudian kata Allah, wa razaqakum minat thayyibat, dan kemudian Allah memberikan kalian rizki yang baik-baik. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ayat ini sahabat iDream, ya, ketika kita membangun sebuah keluarga, yakinlah, ya, ya, Allah pasti akan memberikan rezeki yang baik-baik. Ya, makanya orang tua dulu tuh punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Sebetulnya ini dalilnya, ya. Bukan sekedar logika. Oh, misalnya kalau kita punya, kalau orang tua dulu kan lahannya luas-luas gitu, ya. Tapi yang ngerjain yang tenaga sedikit, maka kemudian mereka nikah punya anak banyak tuh seneng gitu. Nanti akan banyak keluarga anak-anak yang bisa membantu di ladang, sehingga kemudian ladang bisa keurus gitu kan, ya, sehingga rezekinya makin bagus gitu, ya. Walaupun tidak dasarnya itu, ya, tapi yakinlah kalau kita mengerujuk kepada ayat ini, ketika kita menikah, ya, kemudian punya anak, punya cucu, rezeki yang baik-baik pasti Allah kasih. Ya, di sini disebutkan wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki kepada kalian minat thayyibat, ya, yang baik-baik. Apalagi kalau kemudian kita sadar bahwa pernikahan yang kita mulai ini, kita bina ini, kita niatkan karena Allah. Kita ingin dari diri kita lahir keturunan-keturunan yang akan menjadi penyembah-penyembah Allah. Ya, keturunan-keturunan yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di alam dunia, lebih mulia lagi begitu kan. Maka tidak mungkin rasanya kalau kemudian dengan niat seperti itu Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita sengsara, tidak memberikan rezeki yang baik-baik kepada kita. Sedangkan orang yang kafir aja gitu kan, nah, kalau kita perhatikan banyak, ya, mereka bisa punya istri, punya suami, punya anak, ya. Bahkan, ya, kalau kita lihat gitu kan, secara materi mereka berkecukupan. Kenapa kita kemudian seorang muslim, seorang mukmin punya niat yang mulia, lalu kemudian kita meragukan, bisa nggak saya berkeluarga nih, kan begitu, ya. Sehingga kemudian banyak yang memilih untuk melajang. Ya, selagi kita punya modal, ya,
untuk menafkahi keluarga kita. Nah, artinya ya bukan pengangguran, punya pekerjaan atau punya usaha gitu kan. Ya punya sumber penghidupan lah gitu kan. Nah, maka yakinlah ketika kita menikah lalu kemudian punya anak, ya, lalu punya cucu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan bagi kita rezeki yang baik. Ya, kalau begitu kan jadi semakin bernilai lagi keluarga ini gitu kan. Biasanya kalau kita perhatikan tuh ya, kalau betul lah ya jalan kehidupan seseorang di dalam berkeluarga, ya, biasanya setelah nikah ya ada kemajuan tuh ya. Ya bisa kebeli rumah gitu kan, nanti punya anak, tambah lagi rumahnya, tambah lagi asetnya. Ya, nanti anak menikah, tambah lagi asetnya, karena kan bertemu lagi keluarga baru gitu kan, makin kaya gitu kan. Punya cucu, wah pengen nyenengin cucu, ya nambah lagi nanti rezekinya. Banyak yang hal seperti itu ya kalau kita perhatikan. Semakin besar ya keluarga ya, maka semakin besar kebaikan-kebaikan rezeki yang baik yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya seorang muslim harus meyakini bahwa rezeki anak kita itu dijamin oleh Allah. Nah, gitu kan. Tinggal kita sediakan wadah lah gitu ya untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, ada pekerjaan, ada usaha, ya, ada bisnis begitu kan. Insya Allah akan menjadi sumber ya, yang memberikan kecukupan kepada kita. Ya, prinsipnya begitu gitu kan. Tapi diawali dengan niat yang baik. Itu yang pertama ya sahabat Edream. Ya. Bahwa keluarga adalah amanah dari Allah yang kalau kita penuhi amanah itu tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan bagi kita segala hal yang baik-baik. Dan tentu ini menjadi kebanggaan kita nanti di yaumul mahsyar ya, ketika berjumpa dengan Allah, ya Allah, aku berhasil ya membangun satu keluarga dan keluarga ini menjadi keluarga yang baik-baik. Aku bisa membimbing istriku gitu kan, bisa mengingatkan suamiku ya. Bisa kemudian mendidik anak-anakku menjadi orang-orang yang saleh. Ini menjadi kebanggaan. Ya. Nah, nanti di yaumul mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang sukses. Nah, ya. Dibanggakan di hadapan manusia, ya, di hadapan penduduk langit. Ini dia. Ya. Nah, pengen kita begitu kan. Nah, itu ada sesinya nanti itu ya. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hamba-hambanya di hadapan hamba-hambanya yang lain ya, karena prestasinya ketika di alam dunia. Ada orang yang ganteng, Allah panggil nanti di akhirat ya, karena dengan kegantengannya, kecantikannya dia bisa menjaga diri dari perzinahan. Wah, itu satu kebanggaan ya. Ada orang yang kaya nanti ya, akan Allah panggil, dibanggakan di hadapan manusia ya. Kenapa? Karena dengan kekayaan yang dimilikinya dia tidak sombong, dia tidak malas beribadah. Itu akan jadi satu kebanggaan itu kan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikagumi oleh banyak manusia nanti di yaumul mahsyar. Yang kedua, sahabat Edream yang dirahmati Allah ya. Kenapa keluarga itu penting ya dan bernilai bagi kita seorang muslim? Ya, menurut ajaran Islam ya, keluarga adalah ya, tempat pendidikan pertama. Ya. Jadi ketika kita punya keluarga, ya, maka keluarga adalah institusi atau lembaga di mana kita akan mendapatkan pendidikan. Ya. Ya, dalam konteks kita sebagai anak, ya alhamdulillah ya kita punya keluarga begitu kan. Ya. Apalagi kalau kemudian keluarga kita keluarga yang baik begitu kan, kita dididik oleh orang tua kita. Ya. Dengan segala pendidikan yang baik begitu kan. Nah, ini akan menjadi satu hal yang membimbing kita menjadi pribadi yang sukses kan begitu. Dan di satu sisi sahabat Edream yang dirahmati Allah itu kan, ketika kita punya keluarga, maka keluarga ini menjadi lahan bagi kita untuk mendidik ya, anak-anak kita. Ya, dan di mana kalau berbicara pendidikan ya sahabat Edream yang dirahmati Allah, maka profesi yang baik yang mulia adalah bagaimana ya kita mendidik. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian sebagai seorang muslim adalah yang mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari agama, ya. Ya, lalu kemudian wa'allamahu dan mengajarkannya. Dalam konteks ini adalah ya, anak-anak kita menjadi lahan bagi kita ya,
menerapkan, mengaplikasikan ya, apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Ya, kita ajarkan anak-anak kita sholat yang benar. Ya. Kita ajarkan anak-anak kita bagaimana ikhlas di dalam beribadah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menjaga aurat. Ya. Bagaimana memahami halal dan haram. Ini halal, ini haram. Kita ajarkan kepada mereka. Itu menjadi hal yang akan mengangkat derajat kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam Islam ya, pendidikan memang tidak dimulai dari sekolah, tapi dari keluarga ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kita orang tua punya otoritas ya, untuk membentuk anak-anak kita. Ketika kita punya keluarga, kita punya lahan untuk menjadi manusia yang terbaik. Ya, sebagaimana yang hadis saya bacakan tadi. Ya, kita belajar agama, ya, mungkin sebelum nikah yang ngaji gitu kan. Nah, makanya kan dalam hadis dikatakan ketika seseorang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Ya setengahnya kan dia pelajari sebelum nikah itu. Nah, ketika dia menikah, ya, maka separuh dari agama itu dia bisa praktekkan. Kan di sebelum nikah kan teori-teori aja lah gitu ya. Nah, ketika menikah maka teori-teori itu dipraktekkan menyempurnakan agama. Tetap akan berbeda orang yang lajang, ya orang yang tidak punya keluarga dengan orang yang punya keluarga. Tidak akan sama pasangan ya. Yang tidak punya anak dengan pasangan yang punya anak itu tidak akan sama ya. Dari sisi amal salehnya gitu kan. Dari sisi keutamaannya ya. Kalau dia punya anak yang lahirnya aja kan udah satu nilai plus ya bagi seorang perempuan ya. Karena melahirkan itu tidak mudah ya, sakit itu. Kalau diniatkan karena Allah gede banget pahalanya gitu kan. Ya melahirkan anak itu adalah satu ibadah yang besar. Ya, apalagi kemudian kita berjuang berusaha menjaga kebaikan dan keselamatan janin yang Allah kandung, yang Allah berikan kepada kita dalam perut kita yang kita kandung. Ya, jadi ibu hamil ini kalau sadar nih, insya Allah dia tidak akan mengeluh ya, karena kehamilan itu adalah satu ibadah yang akan mengantarkannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana dia bikin ya, sering-sering hamil itu. Itu kembali kepada keputusan masing-masing lah ya. Tapi yang jelas bagi seorang muslim ya prinsipnya begitu. Tertusuk duri aja ya, kalau orang beriman itu ada pahalanya. Apalagi kemudian sakit melahirkan. Ya, apalagi dioperasi kan. Sakit itu. Maka pahalanya juga besar gitu kan. Tapi memang godaan untuk menggugurkan pahala besar juga ya bagi perempuan. Biasanya majelis-majelis ghibah itu ya dipenuhi kaum perempuan. Ya, pahalanya gede gitu kan, tapi godaan untuk menggugurkan pahala itu besar juga. Nah, jadi dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ketika kita menyadari keluarga adalah lahan bagi kita untuk menjadikannya sebagai institusi pendidikan ya, agar kita kemudian melahirkan keturunan yang baik, maka kita akan ya, menjadi pribadi yang Rasulullah sebut sebagai khairun nas, ya, khairukum ya. Sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Belajar ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Enggak usah jauh-jauh ngajarin agama ya kepada keluarga kita dulu. Bahkan ada keutamaan lebih ya. Jadi ketika kita beda Abi Genji ngajarin keluarga mengajarin orang lain ya beda lah ya. Kalau mengajarkan orang keluarga ya, di samping mendapatkan keutamaan mengajar orang lain, nah nanti dapat juga keutamaan ya, ayat-ayat yang memerintahkan kita menjaga keluarga. Nah, itu ada nilainya juga itu kan. Karena ada perintah ku anfusakum wa ahlikum ya. Jagalah dirimu dan keluargamu. Itu kan satu pasal itu ya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dapat satu pahala gitu di situ. Ya, kalau orang yang enggak punya keluarga ya artinya ya membujang begitu kan, maka tentu dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini, ayat ini gitu kan. Tentu akan berbeda ya. Yang ketiga, sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, kenapa keluarga adalah institusi ya, atau lembaga yang bernilai ya bagi kita sebagai seorang muslim adalah bahwa
keluarga merupakan tempat yang Allah jadikan bagi kita untuk mencurahkan kasih dan sayang. Nah, sebagai manusia ya kita adalah makhluk sosial yang punya keterikatan, ketergantungan yang tinggi kepada manusia lainnya. Nah, ya. Sekaya-kayanya kita kalau nggak punya teman, nggak punya keluarga, ya bahagianya nggak akan sempurna itu. Nah, tapi ketika kita punya keluarga, ya, punya pasangan, punya keluarga, kita punya tempat untuk mencurahkan kasih dan sayang. Mendapatkan kasih dan sayang itu bagian kebutuhan, mencurahkannya juga sama. Makanya ada orang yang seneng punya peliharaan, ya. dan punya peliharaan itu menimbulkan kebahagiaan. Gitu. Kalau kita perhatikan kan ada orang yang senang gitu kan sama kucing, ya, sama senang, ada yang senang sama anjing, ya, ada yang senang sama ikan, ada yang macam-macam lah. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, itu menjadi momen merilis stres ya ketika dia bertemu dengan peliharaannya, apalagi peliharaannya menunjukkan rasa sayang yang sama, itu ada kebahagiaan tersendiri. Nah, begitu kan? Dan itu menggambarkan yang menjadi kebutuhan manusia. Maka dalam hal ini ya keberadaan keluarga bagi seorang muslim ya menjadi pemenuhan di kebutuhan tadi. Ya. Pulang ke rumah ya disambut oleh anak, ya disambut oleh pasangan, disambut oleh cucu. Ya. Ini akan menjadi itu tadi ya sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Bukankah kita pergi pagi pulang sore cari nafkah untuk mencari kebahagiaan? Ya. Kenapa kemudian kita tidak berpikir bahwa keluarga adalah sumber kebahagiaan bagi kita? Ya. Pulang ada yang nyambut, pergi ada yang melepas, begitu kan? Ketika jauh ada yang merindukan, itu kan satu kebutuhan. Dan itu satu hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Dalam hal ini sahabat Dadrim yang dirahmati Allah, ya Islam menekankan pentingnya rasa mawaddah, cinta, dan juga rahmah, kasih sayang di dalam keluarga sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rum ya ayat yang ke-21 yang sering menjadi dalil di dalam pernikahan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menjadikan bagi kita, bagi kalian min anfusikum dari jenis kalian azwaja, pasangan-pasangan. Ya, litaskunu ilaiha agar kalian cenderung ya merasa tentram dengan dia. Ya, kita ini dijadikan Allah memang membutuhkan pasangan. Ya, setelah punya pasangan kita rindu punya keturunan. Ya, karena dengan itu kemudian kita menjadi tentram. Ya. Ya, dulu sebelum punya anak ya tidak merasakan bagaimana ya ketika pulang disambut anak gitu kan. Tapi ketika punya anak ya pulang ke rumah yang menyambutnya ada dua, ada istri, ada anak. Itu satu hal yang membahagiakan ya, satu kebahagiaan tersendiri gitu kan. Banyak orang yang kemudian ya kalau ngapa-ngapain ya mikirnya ini buat anak ya. Karena itu mendatangkan kebahagiaan ya. Ketika masuk ke rumah ya memberikan sesuatu disambut dengan kegembiraan, pelukan hangat anak, itu satu hal yang menyenangkan kan? Dan itu Allah jadikan di dalam institusi keluarga ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara kalian di dalam keluarga itu apa? Rasa mawaddah ya. Rasa cinta ya. Kesenangan, kebahagiaan punya pasangan. Ya, ada orang yang akan memeluk kita ketika kita membutuhkan pelukan. Apakah dari istri, dari anak-anak kita itu kan. Kemudian warahmat dan juga sayang tadi ya. Ada yang memberikan perhatian ya. Sakit ada yang mengurus begitu kan. Nah, kalau betul-betul tumbuh rasa sayang di dalam keluarga itu kan. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu kata Allah ada tanda-tanda, ada ayat Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya rasanya tidak mungkin kalau kita merenungi, meresapi ayat ini kemudian kita mengabaikan atau menganggap sepele institusi keluarga. Kemudian kita merasa saya nggak mau nikah, saya nggak mau punya anak, gitu ya. Rasanya tidak mungkin. Berarti kita nggak mikir tuh bahasa ayatnya kan begitu ya.
Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Pada demikian itu ada ayat Allah, ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Berarti pikiran kita nggak nyampe ke sana kan begitu ya. Kalau kemudian kita memutuskan untuk tidak membangun, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Yang keempat ya sahabat Adrim ya, kenapa keluarga adalah institusi atau lembaga yang kemudian memiliki nilai yang tinggi, nilai yang berharga adalah bahwa keluarga ya menjadi salah satu ya pelindung ya bagi kita ya, anggota keluarga dari kemaksiatan. Kan salah satu poin penting bagi kita sebagai seorang hamba ya, sebagai seorang manusia yang hidup dalam dunia ya, dalam misi menyembah Allah adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dari kemaksiatan, dari dosa. Nah, kan hidup manusia ini kan ujungnya dua ya. Kalau nggak dosa ya pahala kan. Allah perintahkan kita mengejar pahala sebanyak-banyaknya dan Allah perintahkan kita untuk menjauhi dosa sekuat yang kita mampu. Jadi targetnya adalah ketika berjumpa dengan Allah pahala banyak, dosa dikit. Ya, kalau ditimbang nanti harapannya pahala kita banyak, dosa yang kita buat sedikit kan begitu. Nah, maka salah satu cara ya yang Allah berikan ya agar kita kemudian bisa terhindar dari dosa yang banyak ya, karena kemaksiatan adalah dengan adanya keluarga. Ya, di mana keluarga berfungsi sebagai pelindung ya seseorang dari kemaksiatan. Ya, jadi dalam hal ini Islam memandang juga bahwa membentuk keluarga ya melalui pernikahan yang sah ya sesuai dengan syariat adalah salah satu cara ya menjaga ya diri ya dari perbuatan dosa ya sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya ma'syarus syabab ya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Hai para pemuda, ya siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya pernikahan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadul lil basar, ya, bisa menundukkan pandangan kalian ya dari kemaksiatan dari dosa-dosa yang ditimbulkan oleh mata. Wa ahsanul lil farj, ya, dan juga bisa menjadi penjaga ya atau menjaga kemaluan kita dari melakukan kemaksiatan juga ya, artinya menjaga kita dari perzinahan ya. Di dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ketika kita punya pasangan yang sah nikah gitu kan, maka insya Allah ya antara satu sama lain ini akan berusaha untuk menjaga ya, dalam bahasa hubungan adalah kesetiaan. Maka penting juga ya untuk kemudian kita menunjukkan komitmen setia kepada pasangan kita. Ya, kesetiaan ini bagian dari upaya kita untuk saling mengingatkan ya, agar jangan terjerumus ke dalam kemaksiatan ya, atau terjerumus ke dalam perselingkuhan. Nauzubillah ya. Nah, ini harus disadari oleh masing-masing pasangan. Ya. Suami ya mengingatkan istrinya agar tetap setia, agar kemudian dia tidak mudah tergoda oleh laki-laki lain. Ya, demikian juga oleh istri ya, ingatkan walaupun suami punya izin ya, bukan izin ya, punya otoritas untuk berpoligami ya. Kalau nikah sah kan beda ceritanya. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ya banyak laki-laki lebih memilih selingkuh daripada berzinah ya, daripada kemudian berpoligami. Nah, ini ingatkanlah ya pasangan kita, suami kita gitu kan, agar kemudian tidak mudah tergoda ya, oleh ajakan-ajakan untuk berzina. Ya. Ini sebutnya perselingkuhan lah gitu kan. Nah, ini penting gitu kan, saling mengingatkan. Dan suami kalau diingatkan oleh istri ya, jangan nilai itu sebagai satu hal yang menyusahkan. Nah, ya. Anggap sajalah ya kecemburuan seorang istri kepada kita sebagai cara Allah menjaga kita agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Kenapa? Karena kalau sudah berzina berat sahabat Adrim ya, dosanya itu luar biasa besar. Ya, zina itu salah satu dosa besar. Ya. Kalau kita jatuh dalam perbuatan zina, ya, ngebersihinnya nggak gampang. Ya.
dosa yang kita pikul itu segunung lah itu ya. Bayangin ya, membersihkan kotoran segunung ya, gimana itu ya, bukan yang mudah gitu kan. Maka ketika diingatkan oleh istri dengan kecemburuannya, jangan kemudian kita nilai sebagai satu hal yang menyusahkan ya. Udah nikmatin aja lah. Anggap aja istri kita sedang mencegah kita dari perzinahan. Nah, kita harus mafhum ya, jadi nggak jadi ribut ya. Nah, istri juga sama ya, kalau suami ya, menunjukkan kecemburuan ya, jangan kemudian anggap itu sebagai satu beban, tapi anggaplah itu sebagai satu pengingat agar kita tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Anak-anak juga sama ya, ketika orang tua mengingatkan ya, tentang pergaulan, jangan itu dianggap sebagai satu hal yang beban ya. Cerewet ya, ibu, ayah gitu kan. Nah, kan ada yang begitu kan. Anggaplah ya, peringatan-peringatan dari orang tua kita tentang siapa yang kita ajak main ya, di mana kita berada, sebagai suara-suara yang mencegah kita dari kemaksiatan. Berapa banyak orang tua yang kemudian anak ya yang tidak memperdulikan atau menganggap ya peringatan-peringatan orang tuanya itu ya sebagai usaha untuk mencegahnya dari bahaya. Ya, diabaikan itu, akhirnya kemudian ya diperkosa lah ya. Kemudian dibunuh ya, naudzubillah. Ya, akhirnya susah gitu kan. Karena nganggap orang tuanya ya, lebih senang lah ya orang tuanya diam. Bagus kalau orang tua cerewet ya. Ini anak-anaknya, anak-anak muda, kalau mendapati di rumahnya ada ibu yang cerewet, ada ayah yang cerewet, yang mengingatkan tentang ini bergaul sama siapa, main sama siapa ya. Merasa serba diatur. Ya, syukuri itu ya. Karena pada hakikatnya orang tua kita sedang berusaha ya, mencegah kita masuk ya, terjerumus ke dalam kebinasaan. Bahkan ya jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah itu kan yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita. Nah, sadari itu ya, sehingga kemudian kita merasa dengan adanya keluarga kita tidak mudah melakukan kemaksiatan. Ya pikirlah keluarga kalau mau ngapa-ngapain, kan banyak yang koruptor yang akhirnya ditangkap kan nyusahin anak bini kan. Istrinya jadi malu, anaknya jadi malu. Berapa banyak orang yang melakukan kriminal, lalu kemudian anak-anaknya terbebani secara mental. Pikirlah gitu ya, kalau mau ngapa-ngapain ya. Punya istri, punya anak, punya suami, punya keluarga. Ya, kalau misalnya nanti saya ketahuan gitu kan melakukan perbuatan kriminal, misalnya korupsi gitu kan, bahkan atau mungkin pembunuhan, atau mungkin juga pencurian, atau juga mungkin tadi ya pemerkosaan, pikir-pikirlah ya. Apa nanti akan dirasakan oleh keluarga kita ya, sehingga itu menjadi rem ya bagi kita di dalam melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, sahabat dan yang dirahmati Allah ya, kenapa keluarga ya dipandang sebagai hal yang bernilai di dalam Islam? Karena keluarga bisa menjadi investasi yang besar ya, bagi kehidupan akhirat kita. Jadi dalam Islam ya, amal kebaikan seorang anak itu bisa menjadi amal jariah ya, bagi orang tuanya. Jadi pahala jariah ya ketika orang tuanya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Ya kalau suami mendidik pasangan dengan baik misalnya kan, maka apa yang dilakukan oleh pasangannya, dilakukan oleh anak-anaknya, itu akan mendatangkan pahala jariah bagi dia walaupun sudah pisah alam. Ya istri ya diajarin suami kebaikan, maka apa yang dilakukan oleh suami ya menjadi pahala jariah bagi istrinya. Bagi suami apa yang dilakukan oleh istri dapat jadi pahala jariah bagi suami. Sebaliknya sama ya. Ketika istri ya ngasih tahu suaminya, bang yang benar gini, kemudian suami menyadari itu satu kebaikan dia lakukan ya. Maka apa yang dilakukan oleh suami itu akan menjadi pahala jariah bagi istri. Istri yang ridho ditinggal suami ya, di dalam berdakwah misalnya ya, kan suaminya misalnya ada yang dai ya, dia kemudian harus banyak pergi gitu kan. Kalau istrinya ridho ya, walaupun dia di rumah aja gitu kan, tapi keridoannya ya, support yang diberikan kepada suami itu juga akan mengundang pahala jariah kepada dia. Jadi yang ceramah suaminya kesana kemari, yang kerja yang ngajarin orang lain itu adalah suaminya, tapi ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Ya, kan ada hadisnya kan, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi. Nah, ya. Siapa yang menunjukkan seseorang jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Ya, maka support ya istri ya, suami bilang ayah mau gini gitu kan.
Insya Allah yang dilakukannya kebaikan, maka yakinlah ya kebaikan yang dilakukan oleh suami akan didapatkan juga pahalanya bagi istri. Ya, padahal istrinya di rumah aja gitu kan, tapi dapat pahala dakwah, ya, dapat pahala mencari nafkah, gitu kan. Ya, itu yang harus kita sadari. Kalau kita nggak punya keluarga ya nggak dapat lah. Ya. Nah, apalagi bicara anak ya, ketika anak ini kita didik dengan baik, ya, menjadi anak-anak yang saleh. Lalu kemudian kita meninggalkan mereka lebih dulu ya, kita meninggal daripada anak-anak kita, maka walaupun sudah pisah alam, segala kebaikan yang dikerjakan oleh anak-anak kita akan menjadi amal jari, menjadi pahala jariah bagi kita sebagai orang tuanya. Yang disebutkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan bahwa idza matal insan ya, in qata'a amaluhu illa min salasatin ya. Idza matal insan, kalau meninggal manusia ya, seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalnya, pahalanya maksudnya, maka terputuslah segala kebaikannya, dia udah nggak bisa berbuat baik lagi ya, tidak bisa mendapatkan pahala lagi, illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Jadi ada perkara yang walaupun dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tetapi tetap jadi pahala, yang akan melahirkan pahala, dan itu akan didapatkan. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, sedekahun jariyah, ya, sedekah ya, yang kita berikan dan kemudian sedekah itu dimanfaatkan terus ya. Misalnya ya bangun jalan, bikin sumur ya, bikin bangunan apa yang dimanfaatkan kebaikan oleh masyarakat ya, misalnya bikin aula pertemuan gitu kan ya, atau bikin perpustakaan ya, bikin masjid ya, bikin jembatan ya, dipakai semua orang bisa nyebrang ya. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang dimanfaatkan oleh orang banyak, selagi fasilitas itu dinikmati oleh orang lain, maka selagi itu pahalanya ngalir kepada kita walaupun kita sudah meninggalkan alam dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Nah, dalam konteks ini anak-anak kita nih, kita ajarkan anak-anak kita ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, bagaimana masak ya kalau yang perempuan, yang laki-laki bagaimana mencari nafkah yang halal, itu kita ajarkan ya. Maka insya Allah kalau kita meninggal, anak kita menjadi orang-orang yang baik ya, gara-gara apa yang kita ajarkan, maka selagi itu kemudian ilmunya ya, apalagi diajarkan lagi kepada cucunya gitu kan, maka itu menjadi pahala jariah. Awaladin saleh yad'ulahu, atau doanya anak yang saleh ya. Ketika anak kita menjadi anak-anak yang saleh karena kita didik mereka, maka kemudian di akhirat ya, ketika kita sudah pindah alam, maka doa-doa anak saleh itu akan menjadi kebaikan bagi kita ya. Dia berdoa, ya Allah ampunilah orang tuaku, maka insya Allah di akhirat dosa-dosa yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah digugurkan. Ya Allah berikanlah orang tuaku kebaikan ya, masukkan dia ke dalam surga, maka Allah nanti ya atas doa anak yang soleh ini ya, memasukkan kita ke dalam surganya. Dan itu tidak akan didapat oleh mereka yang kemudian tidak punya anak ya, tidak punya pasangan ya. Gimana mau punya anak gak punya pasangan? Kalau ngangkat anak gimana BKJ? Ya, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu aja prinsipnya ya. Ya, demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya Bapak Nudur, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.